Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Baik. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Baik, saya kira sudah cukup, Bapak Ibu sudah konsentrasinya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi dari modul 104 budaya positif. Ini adalah salah satu aksi nyata dalam program Guru Muda di modul 1. Ini baru modul 1. Sebenarnya yang di dalam budaya positif yang disampaikan dalam program Guru Muda itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Maksudnya apa? Jadi budaya positif itu sudah kita tanamkan dari pembiasaan. Seperti yang sudah kita lakukan mungkin tadi kalau contoh dari itu kan tidak mencuri, kan baru ini aja. Masih banyak yang lainnya. Itu sudah kita terapkan doa bersama, sembahyang bisa purnama dan film saling menghargai dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu yang bisa dikatakan ketika budaya positif itu dilakukan secara kontinu, tidak hanya sebatas sekarang dilakukan, karena bersyukurnya kita sudah terapkan dalam sehari-hari kita. Di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu bukan karena rasa. Ada yang tahu kira-kira apa tabula rasa? Tabula rasa. Ini sebenarnya teorinya adalah teori dari dunia barat, yang mana tabula rasa itu kita menganggap kepada anak-anak itu bagaikan seperti kertas yang putih, kertas yang putih yang masih bersih, yang masih bersih. Kalau di dalam bahasa Islam itu juga ada sebuah hadis itu begini, belum mengurus bila dimulai gitu ya. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, keadaan bersih. Mungkin di agama yang lain jadi juga, cuma saya nggak tahu apa ada apa enggak tuh ya. Nah, selanjutnya kan kita tinggal menorehkan sesuatu yang baik dan tidaknya kan kembali ke kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua. Kita kembalinya ke kita. Kalau kita mungkin kebiasaannya buruk, juga dampaknya ke anak kita juga ikut buruk. Mungkin kalau di sekolah kita biasanya ucapan yang nggak baik, ya bisa kita ditiru kita. Mungkin ngomong yang nggak baik pasti akan didengarkan dan dia akan tirukan. Guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai guru tidak pernah menuntun dan menjadi teladan bagi anak kita. Paradigma apa yang harus kita ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan aman agar murid-murid mampu berpikir berbeda dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung. Sekolah kita kalau dilihat dari sisi lingkungan, fasilitas sudah pasti akan nyaman. Tapi kalau kita sebagai pendidik, sebagai seorang pengajar, kalau tidak bisa memberikan nyaman, anak itu tidak akan merasa nyaman. Itu yang ini. Meskipun lingkungannya ini sudah nyaman, kalau kita tidak bisa memberikan kenyamanan kepada anak, ya nggak nyaman. Itu berarti dari kita. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan patuhan tadi sudah disampaikan. Tata tertib, aturan, patuhan terhadap aturan yang sudah disampaikan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul. Ya. Yang hukuman padahal itu sungguh kalau dalam teorinya ini itu sungguh berbeda karena belajar dengan itu tidak harus dengan memberikan. Jadi hukumannya harus lihat ya nggak asal langsung ngasih kita ini ya. Jadi kita langsung ngasih hukuman.
ada batasan dan itu kan harus disepakati bersama. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk mencapai kemerdekaan yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memaksa pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kata-kata disiplin yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan motivasinya. Jadi budaya positif itu berawal dari lingkungan positif, dari lingkungan kita ini, lingkungan belajar kita. Terus kita bisa membuat keyakinan jelas. Setelah membuat keyakinan jelas, kita buat aturan kelasnya. Keyakinan jelas. Kira-kira Bapak itu sudah membuat keyakinan jelas? Ini sudah. Apa hanya membuat tata tertib yang dari sekolah ya? Kalau tata tertib di sekolah kan sudah biasa, sekolah yang membuat. Ini yang disepakati dengan anak-anak. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari jalan prinsip. Jadi seseorang itu akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan biasanya kan ya sekedar melakukan aturan, tapi terkadang juga dilanggar. Hanya sekedar aturan tapi juga dilanggar. Biasanya tertulis, kita merasa nggak membuat aturan itu, akhirnya kadang-kadang ketemu. Ya contoh aja di jalan raya. Jalan raya kita ya sudah tahu, tapi kita ini adalah yang karena pengalaman dari awal itu kan, saya kan nggak buat. Tapi kalau di sekolah kan gitu, kalau ada sampah tolong dibuang di tong sampah. Alasannya anak biasanya bukan saya, kan gitu. Itu yang belum bisa kita tanamkan ke anak-anak untuk menjadi kebiasaan. Beda hukuman dan konsekuensi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan atau stimulus. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Ini sekarang yang lagi ngetrend itu yang sekolah yang karakter. Jadi yang digunakan dalam sekolah karakter itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, juga dengan kata-kata yang positif. Dan tidak terlambat ya. Berlaku untuk gurunya juga. Nanti kalau gurunya juga nulis 100 kali gurunya nulis juga. Saya juga kaget banget. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK konsekuensi. Sekarang kita lihat jawaban. Nah, konsekuensi. Nih jawabannya. Hukuman konsekuensi. Nih, karena sesuai dengan pelajarannya. Pelajaran agama saya suruh anak-anak lari basiknya nggak ngerti. Mungkin kalau saya ganti dengan saya ya. Saya sebagai manajer kita mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Kita mempunyai kesalahan, kita evaluasi diri sendiri. Kita tidak saya melakukan kesalahan. Segitiga restitusi.
Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan baik. Ini yang disampaikan dosen tahun 2004. Restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan saja, melainkan sebuah tawaran. Berarti kalau sudah nebus bukan berarti sudah selesai, tapi tawaran dan bukan dipaksa. Jadi restitusi itu membantu murid kita menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat. Jadi kita mempelajari psikologi pendidikan dalam restitusi. Dalam segi restitusi ini, itu pertama kita bisa menstabilkan identitas. Maksudnya akan menstabilkan peserta didik kita terlebih dahulu dengan memberikan kesayangan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan sifatnya yang melakukan ini. Jadi kita jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati dulu. Nanti kalau sudah menstabilkan baru menanyakan keyakinannya. Kita kan pernah membahas tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita ingatkan kembali. Jadi anak-anak itu kita ingatkan kembali. Kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat. Bagaimana kalau kita nanti melanggar itu? Baru kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya berikan contoh ciri-cirinya. Ciri-ciri dari ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi kita memberikan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh kasus. Sebelum masuk kelas, untuk mengikuti pembelajaran murid kelas 4C membiasakan diri untuk melakukan doa bersama sesuai keyakinan yang diberikan oleh peserta. Saat itu saya melihat ada salah satu murid yang bermain saat berdoa. Dalam kesepakatan kelas 4C ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan yakini bersama itu mengamalkan ajaran agama dengan baik. Bermain saat berdoa adalah salah satu tindakan yang berkenaan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai seorang guru menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita panggil dulu. Kita panggil, bukan berarti kita langsung kita sampaikan di depan. Kita sampaikan kesalahan anak itu di depan umum, nanti mempermalukan anak dan mereka akan menjadi don. Psikologisnya kita akan bangunkan kembali untuk memulihkan lagi. Tidak bisa. Menjadi bahan koreksi buat kita. Bagaimana kita untuk mempelajari menyelesaikan masalah yang siswa kita. Nah, kita dituntut sebagai seorang pengajar tidak hanya ya kan ada 4 kompetensi dulu apa? Kompetensi apa? Ekonomi, sosial, profesional. Teknologi, sosial, profesional, satunya apa? Nah, jadi kita tidak hanya itu saja kan. Kalau profesionalisme seorang guru sekarang kan dilakukan dengan PPG. Tidak hanya PPG saja, setelah menerima TPG sudah selesai. Bukan di situ aja. Jadi profesionalisme kita harus juga ketika ada permasalahan
kita juga harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan secara profesional. Bagaimana kita kerjasama dengan bersama-sama, tidak kerja sendiri, kan gitu. Tidak individualisme yang kita munculkan, tapi kita bersama-sama. Kalau ada permasalahan, ya kita mencari solusi, bisa mencari pendapat yang positif dari teman-teman. Mungkin bestinya yang bisa diajak ngobrol. Kalau ada permasalahan kan kalau dipendam sendiri kan tidak enak, jadi penyakit malah, jadinya sakit hati. Ya gitu. Nah, kalau punya penyakit hati dipendam sendiri. Ini skenario yang kasus yang kedua. Pembelajaran di kelas pagi berlangsung secara kondusif sebelum memulai pembelajaran. Saya sebagai guru selalu mengecek kehadiran murid saya. Namun ada seorang murid yang sering datang terlambat. Ada muridnya yang sering datang terlambat. Apa jangan-jangan gurunya? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ada salah satu yang kebanyakan yang disepakati dalam membuat keyakinan kelasnya itu datang dan pulang tepat waktu. Jadi kalau tepat waktu semangat, kalau datang tepat waktu biasanya juga lebih semangat karena sudah terbayang itu kan. Terlambat datang sekolah adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai seorang guru menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut harus dengan menggunakan kebijakan tadi juga sebenarnya. Jadi kita pakai larangan. Kalau dia kenapa kamu terlambat? Itu kita lakukan. Yang bisa langsung kamu baru datang terus, nggak salah nggak apa. Karena kita seolah kita menjadi penguasa dan penguasa. Masa, jadi ada masalah lain juga salah. Kita panggil dulu. Kenapa kamu terlambat? Kan sudah kita buat kesepakatan nih. Jadi besok jangan bilang lagi. Kita harus ingatkan ya. Kalau kita langsung just pada anak kita yang tidak terlambat. Ini juga pernah saya alami anak mereka. Datang jam 8 dia baru datang. Kenapa kan? Saya tanya, kenapa udah terlambat? Tidurnya kemalaman. Bangunnya jadinya kesiangan karena malam diajak menengok saudara, pulangnya jam 12 malam. Yang salah siapa? Anaknya orang tuanya. Yang salah kan orang tuanya sebenarnya. Kita kan nggak bisa evaluasi juga. Kita gali dulu informasinya, baru kita masih yang sudah kita bersama. Ya solusinya kita buat. Kita hanya memberikan kalau kamu terlambat nanti apa kita kan gitu ya. Kita berikan pengertian lah. Ya nggak terlambat bagaimana caranya? Sampai jam berjaga itu yang pasti akan kita dapatkan di setiap anak didik kita pasti ada. Kesimpulan, kalau sudah kesimpulan itu sudah masuk. Jadi kesimpulannya, menerapkan segitiga solusi pada masalah yang itu dan menempatkan diri pada posisi kontrolmaker. Jadi kita sebagai manajer bisa mengatur. Maka aspek yang ditemukan pada murid adalah motivasi sehingga pengalaman nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dan memberikan karakter positif murid. Adanya terciptalah budaya positif. Jadi auranya budaya positif itu ada pada diri seorang guru. Kalau gurunya sudah tidak memberikan aura yang positif pada anak-anak, yang akan respon, yang akan respect apa yang kita akan sampaikan kepada anak. Ini kita sampai aja misalnya datang dan bisa kita menyampaikan nasihat dari nasihat itu berlaku saja. Jadi kita memberikan nasihat lalu kan tidak hanya bisa kita dalam kelas saja. Ketika kita ketemu di luar, kita
ambil sampahnya. Kemudian kan saya Pak, itu yang harus kita lakukan. Itu yang sudah saya terapkan ke anak-anak yang muslim, karena sudah dibiasakan saya biasanya kalau makan jangan berdiri, jangan tangan kiri. Saya rubah, makan tangan kanan, makan duduk, bukan pakai kata-kata jangan, saya rubah gitu. Iya, kita rubah jadi yang positif. Gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri, salah. Makan gunakan tangan kanan. Ya, kan duduk, jangan berdiri. Saya ini aja seperti itu. Setiap saya ketemu sudah saya terapkan seperti itu. Saya dipaksa. Saya. Karena bisa. Kalau kecuali nulis, baru nggak bisa dipaksa. Dia akan bisa. Kalau makan minum, nah, jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran buat kita bersama mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan sehari-hari dalam kita belajar. Di sebelum itu kita selama ini kan kita mungkin aturan yang kita buatkan berpatokan pada aturan sekolah itu tetap ada, tapi yang di kelas harus kita buat sedikit tapi bisa dipertahankan. Kalau tertuliskan anak-anak nanti diingatkan, nah kan sudah disepakati itu, tapi ditulis ini, jadi kita mengingatkan. Itu bahwa itu yang mudah bermanfaat buat kita semuanya, kita bisa menjadi seorang pendidik yang selalu dirindukan anak kita, selalu memberikan nilai positif menjadi pelajaran. Betul itu. Semangat lagi. Pagi, buat. Terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Matur suwun Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kelas PAI ceria, cerdas, inspiratif, aktif. Selamat buat semuanya. Anak-anak yang soleh-soleha, hari ini kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan. Bisa dimengerti? Bisa. Tapi sebelumnya Pak Guru tanya, kira-kira yang dikatakan budaya positif, pernah dengar nggak budaya positif? Apa kira-kira kalau menurut kalian budaya positif itu apa? Ya, sama orang apa kira-kira? Budaya positif adalah kebiasaan yang bersama dijalankan dalam waktu yang lama. Ya, kebiasaan yang disepakati bersama-sama. Jadi kita membuat kesepakatan nih yang dilakukan bersama-sama. Paham? Nah, budaya positif itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Tidak cukup sebentar diyakini sekarang sudah selesai, enggak. Disepakati sekarang selesai, enggak. Tapi dilakukan terus-menerus sampai kalian menjadi orang dewasa pun itu tetap dilakukan. Paham? Paham. Salah satu budaya positif itu yang harus kita buat adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu kira-kira apa? Coba. Ya, jadi kesepakatan itu, keyakinan kelas itu yang kita buat bersama-sama. Kita harus yakini berdasarkan pikirannya kalian, ya, pemikirannya kalian. Paham? Paham? Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Tidak Pak Guru yang menentukan, tapi kalian yang membuat. Paham?
Kira-kira apa contohnya? Kerjasama, gotong royong, membantu teman. Apa kira-kira? Tak tahu. Disiplin, jujur, saling menghargai, dan masih banyak. Itu nanti kita sepakati bersama-sama. Nanti kita buatkan tulisan yang besar biar kalian bisa meyakini harus kalian lakukan dalam sehari-hari. Paham? Ya, pilih tangan. Pilih salah satu. Tulis. Tulis. Dan tulis dengan benar berdasarkan hati nurani kalian. Sudah? Ya, yang ya di sini. Gak usah diisi namanya. Balik lah ini kayaknya. Ya, sekarang ngomong ini. Saling menghargai. Tanggung jawab. Jujur. Itu yang paling banyak. Saling menghargai ini. Saling menghargai, tanggung jawab, saling menolong, kerjasama, jujur. Nah, ini kalau sudah disepakati, kalau sudah diyakini berarti harus dilakukan, harus dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Marina Kristiawati, saya mengajar di SD nomor 4 Tuban. Pesan dan kesan saya tentang budaya positif. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh kembangkan karakter murid. Pesan saya ketika saya menerapkan budaya positif yaitu kita sebagai seorang guru perlu membangun budaya positif yang bisa dimulai dari dalam diri sendiri, kemudian bisa dikembangkan di dalam kelas dan sehingga di lingkungan sekolah. Kesan saya setelah menerapkan budaya positif yaitu murid dapat melatih kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kemudian peduli terhadap sesama dan tentunya bisa tercapai kelas yang diinginkan. Demikian pesan dan kesan saya tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya. Alhamdulillah, hari ini saya bersama teman-teman membuat keyakinan kelas dan dapat dilaksanakan dalam sehari-hari pada waktu belajar di sekolah. Tujuannya supaya kita bisa selalu berbuat kebajikan dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.